Ya, teman-teman YouTube, berjumpa kembali di channel saya Sakinah 9767 channel. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi info kepada teman-teman tentang dua produk yang akan saya gunakan berikut ini, yang akan saya hubungkan ke tenaga surya. Yang pertama yaitu Solar Charger Controller PWM 20, yang harganya saya lupa ini berapa karena saya beli di toko offline hari itu ya. Kemudian yang kedua ada Mitsuyama, yang mana yang ini untuk Mitsuyama tidak menggunakan aki ya, jadi dari solar cell langsung ke HP. Nah kalau ini dia harus menggunakan aki ya, baru bisa terhubung ke HP untuk melakukan pengisian. Dan andai kata tidak pakai aki bagaimana? Tidak bisa masuk ya. Nah, alatnya seperti ini. Di situ sudah disiapkan dua port USB untuk ke HP ya. Dan ini bisa untuk mengisi aki dan juga mengisi ponsel. Sedangkan Mitsuyama ini dia hanya untuk mengisi baterai HP atau yang ukuran 4,5 volt saja ya. Kalau controller itu tadi dia mengisi untuk 12 volt dan juga untuk 4,5 volt untuk HP ya. Tapi dia harus pakai aki, kalau tidak masuk ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Sebenarnya ini ada 6 jalur kabel ya, tapi yang saya pasang di sini cukup 4 jalur saja ya. Itu untuk keluaran dan ini untuk yang ke aki. Min plusnya ada di situ ya, lihat simbolnya saja. Dan yang belum saya pasang itu untuk ke solar cell atau tenaga suryanya nanti. Baik, teman-teman, kita langsung saja masuk ke cara instalasinya ya. Baik, untuk Mitsuyama itu ya harganya tidak mahal, hanya 40 ribuan saja. Dan sekarang kita coba untuk instalasinya ya. Nah, di sini sudah saya pasang ya. Yang dari tenaga suryanya sudah saya masukkan min plusnya. Namun di sini saya tidak menyambung ke aki dulu ya. Akinya sudah ada, itu terlihat di dekat solar cell atau tenaga suryanya. Nanti kita mengecasnya lewat situ ya, tuh ada port USB-nya. Nah, yang ini yang jalur ke aki itu ya, yang kabel di tengah itu. Kalau yang hijau ini yang ke tenaga surya. Itu ada min plusnya ya, yang hitam dan yang merah. Yang mana tadi? Yang di tengah ini untuk ke aki, lihat ada simbolnya ya. Ada 2 jalur kabel min plus juga. Itu nanti disambungkan ke aki ya. Nah, yang saya pegang ini. Kemudian yang nomor 3 ini untuk bisa untuk ke lampu ya. Harusnya tetap 12 volt. Jadi langsung ke lampu saja. Sedangkan untuk arus 4,5 voltnya yang di port USB itu ya. Baik, kita langsung coba ya. Saya taruh dulu alatnya dan juga solar cellnya saya taruh di luar ya. Saya tidak menaruhnya di atas atap, tapi di tanah saja ya, yang penting kena sinar matahari. Nah,
Ini kita lihat ya, sudah terhubung antara solar cell-nya ke matahari dan juga solar cell ke controllernya ya. Saya ambil HP untuk melakukan pengisian melalui USB yang ada di controllernya ya. Apakah masuk jika dihubungkan ke HP tanpa menggunakan aki dulu ya. Nah, jadi tidak masuk teman-teman ya. Padahal tenaga surya sudah terhubung ke controller. Tapi karena dia tidak menggunakan aki, jadi tidak masuk. Tidak ada arus pengisiannya ya ke HP. Walaupun solar cell sudah terhubung ke controller dan controllernya sudah terhubung ke HP, tetap saja tidak masuk. Jadi harus menggunakan aki ya. Jadi ceritanya dari tenaga surya ke controllernya ke aki ya. Nah, nanti dari aki dia menghubungkan lagi ke HP. Nah, itu baru masuk. Ada bagusnya kalau menggunakan aki ya. Karena sekalipun di malam hari teman-teman tetap bisa melakukan pengisian daya ke HP jika ada aki seperti ini ya, karena penyimpanannya di aki bukan di tenaga suryanya ya. Sedangkan Mitsuyama itu dia tidak ada penyimpanan di alat Mitsuyamanya, tetapi dia langsung bisa mengecas HP tanpa menggunakan aki ya. Jadi misalnya dari dari solar cell ke Mitsuyama, terus dari Mitsuyama itu ke HP dia langsung mengisi walaupun tidak pakai aki. Sedangkan ini PWM20 ini dia harus menggunakan aki dulu baru bisa melakukan pengisian. Dan selanjutnya kita akan mencoba menggunakan alat Mitsuyama tanpa menggunakan aki ya. Jadi dari solar cell ke Mitsuyama, yang ini Mitsuyamanya ya, kita hubungkan saja ke solar cell. Nanti baru kita melakukan pengisian ke HP langsung tanpa menggunakan aki ini ya. Jadi ini sangat recommended kalau menurut saya. Barangnya seperti ini ya teman-teman ya. Di situ terdiri dari 2 kabel untuk ke tenaga suryanya ya. Jadi berbeda sekali dengan PWM20 sama Mitsuyama ini ya, yang bisa langsung mengecas ke HP. Nah, kita lihat dari Mitsuyama ini ya, kita hubungkan saja min ke min, plus ke plus seperti ini. Nah, itu lampu sudah menyala yang ada di Mitsuyama. Itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan juga ya. Ada tombol di Mitsuyamanya. Nah, sekarang saya matikan, saya hidupkan seperti itu. Nah, sekarang coba kita hubungkan ke HP langsung ya. Ini tidak menggunakan aki, jadi langsung dari sinar matahari atau solar cell ke Mitsuyama dan langsung ke HP dengan menggunakan Type C yang sudah disediakan oleh Mitsuyama. Nih, itu ada kabelnya sendiri ya. Kabelnya sudah disediakan oleh Mitsuyama. Dan kalau kita mau menggunakannya lagi dengan kabel kita sendiri, kita coba masukkan di port USB yang disediakan oleh Mitsuyama yang ada di produk situ ya. Nah, kita sambungkan ke HP. Apakah dia mengisi? Kita lihat ya. Nah, mengisi ya teman-teman. Jadi ini sangat murah harganya ya. Untuk solar cell yang saya gunakan saat ini yang 20 WP ya. Teman-teman sebenarnya bisa juga membeli yang 10 WP lebih murah ya.
Harganya sekitar seratusan ribu rupiah di Shopee ya. Baik teman-teman, untuk sementara saya rasa ini saja dulu video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan video ini, baik lisan ataupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya untuk membantu meningkatkan channel saya agar channel saya bisa berkembang dan saya lebih giat lagi dalam membuat konten. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan bye-bye.